Disambut bak konser, timnas tiba di Jakarta seperti tim Piala Dunia. Tolak Indo, Malaysia sok kuat padahal takut lawan King Indo. Teknik latihan ala jurus Shaolin, timnas China latihan gak jelas selama 100 menit. Datang dengan gembira, pemain keturunan Spanyol resmi gantikan Sandy Walsh. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Disambut bak konser, timnas tiba di Jakarta seperti tim Piala Dunia. Timnas Indonesia terbang menuju Jakarta pada hari ini sebab pemusatan latihan TC di Bali sudah rampung digelar. TC di Bali digelar sejak 26 Mei hingga 31 Mei 2025. Kini pasukan Patrick Kluivert akan melanjutkan persiapan untuk menjamu China di kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta. Media officer timnas Indonesia Riva mengatakan timnas Indonesia akan melanjutkan persiapan di Jakarta. Pasalnya, mereka akan menjamu China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. Riva mengatakan timnas Indonesia akan beristirahat terlebih dahulu saat tiba di Jakarta. Jadi mereka baru akan melakukan latihan lanjutan pada keesokan harinya. Persiapan matang dilakukan timnas Indonesia karena akan menghadapi dua laga krusial di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan melawan China dan Jepang dalam dua laga terakhir di grup C. Setelah menjamu China, timnas Indonesia tandang ke markas timnas Jepang. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Suita Football City Stadium pada 10 Juni 2025. Kedatangan rombongan timnas Indonesia di Jakarta pun langsung disambut meriah oleh para supporter timnas Garuda. Sampai seperti lautan manusia di GBK. Seperti diketahui, saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Poin itu didapat dari 2 kali kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Tolak Indonesia, Malaysia sok kuat padahal takut lawan King Indo. Timnas Malaysia tolak lawan timnas Indonesia untuk berhadapan di laga uji coba. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun pastikan masih punya banyak opsi untuk jadi lawan skuad Garuda julukan timnas Indonesia. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Malaysia menolak undangan uji coba tersebut pada jeda internasional FIFA WSD September 2025. Namun, belum diketahui seperti apa alasan terkait penolakan tersebut. Erick Thohir mengatakan laga timnas Indonesia melawan Malaysia belum bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Meskipun banyak yang menantikan, untuk saat ini dia akan segera memastikan lawan pengganti. Kini, timnas Indonesia pun fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Patrick Kluivert akan lakoni dua laga terakhir di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho dan kolega akan melawan China terlebih dahulu. Laga tersebut akan tersaji di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. Setelah itu, timnas Indonesia bakal hadapi Jepang. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Suita Football City Stadium pada 10 Juni 2025. Teknik latihan ala jurus Shaolin, timnas China latihan gak jelas selama 100 menit. Pelatih tim nasional China Branko Ivankovic dikabarkan melatih skuadnya bermain selama 100 menit untuk melawan timnas Indonesia. Hal itu mengantisipasi jika laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di kandang timnas Indonesia nanti memiliki injury time selama 10 menit lebih. Timnas China akan berhadapan dengan timnas Indonesia di laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan sangat krusial bagi tim Dragons julukan timnas Cina sebab saat ini mereka berstatus sebagai juru kunci grup C dengan koleksi 6 poin. Diketahui, dua tim teratas berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Timnas Jepang sudah memiliki tiket untuk lolos langsung, sementara tim peringkat 3 dan 4 di akhir klasemen akan melanjutkan perjuangan di putaran 4 kualifikasi. Karena itu, nasib timnas China di kualifikasi akan ditentukan dalam 2 pertandingan sisa. Mengingat pentingnya laga melawan Indonesia, timnas China melakukan latihan tertutup selama 3 hari beruntun. Terbaru, timnas China telah menuntaskan 3 hari latihan tertutup itu. Menariknya, hari terakhir tampaknya menjadi yang paling berat karena latihan dilakukan selama 100 menit lebih tanpa jeda. Sohu menduga pola latihan ini guna mengantisipasi tambahan waktu yang panjang saat berhadapan dengan Indonesia. Menurut Sohu, pola latihan ini akan membuat tim Dragons memiliki kekuatan penuh untuk menyerang hingga menit akhir. Sementara itu, menurut laporan Sohu, timnas China akan melakoni latihan terakhir di negaranya pada 2 Juni 2025. Setelah itu, pasukan Branko Ivankovic akan bertolak ke Indonesia.
Datang dengan gembira, pemain keturunan Spanyol resmi gantikan Sandy Walsh. Setelah Sandy Walsh out dari skuad timnas Indonesia karena permasalahan cedera, satu pemain keturunan asal Spanyol yakni Jordi Amat sudah kembali bersama tim. Sebelumnya, Jordi Amat menghadapi permasalahan kesehatan yang membuat absen di 2 latihan awal skuad Garuda. Adapun Jordi dilaporkan sakit pinggang disertai batuk ringan yang membuatnya tak bisa ikut berlatih, kini sudah pulih. Dilansir dari laman Kita Garuda, Jordi Amat sudah bergabung dalam latihan Timnas Indonesia sejak 30 Mei lalu. Timnas Indonesia sendiri sudah menyelesaikan training camp di Bali yang dimulai sejak 26 Mei sampai dengan 31 Mei lalu. Pemusatan latihan akan pindah ke Jakarta sambil menunggu duel lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun untuk Sandy Walsh dipastikan tidak akan ikut bergabung dengan Timnas Indonesia karena kondisi cederanya tak memungkinkan buat bermain. Tentu Patrick Kluivert butuh pemain-pemain berkualitas agar Timnas Indonesia bisa mendapat hasil positif demi menjaga asa bisa berlaga di Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih yang mengoleksi 9 poin di klasemen sementara grup C saat ini ada di bawah Jepang yang sudah dipastikan mendapat tiket ke Piala Dunia 2026 dengan koleksi 20 poin. Di bawah Jepang ada Australia yang total sudah mengumpulkan 13 poin di mana posisinya masih belum aman karena bisa digeser Arab Saudi di peringkat ketiga dengan 10 poin. Timnas Indonesia juga bisa finish di posisi kedua asalkan bisa mengalahkan China dan Jepang. Dengan catatan Australia serta Arab Saudi mendapatkan hasil negatif di 2 laga sisa. Di bawah Timnas Indonesia masih ada Bahrain dan China mengancam di mana keduanya mengemas 6 poin. Juga masih punya kans melanjutkan langkah ke fase berikutnya. Jika Timnas Indonesia bisa mengakhiri di posisi 2 klasemen, maka akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Akan tetapi, finish di peringkat 3 dan 4 juga bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, harus melalui kualifikasi ronde keempat terlebih dahulu. 4 pemain absen, PSSI panggil pemain susulan. Pemanggilan pemain Timnas Indonesia untuk pemusatan latihan TC cukup memiliki dinamika tersendiri. Sebelumnya ada 30 nama yang dipanggil oleh Patrick Kluivert dalam agenda TC jelang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, tidak semua nama bisa hadir tepat waktu karena masih memiliki agenda dengan klub masing-masing. Jadwal TC yang dibuat lebih cepat untuk mematangkan tim tidak berjalan sesuai rencana karena kehadiran pemain yang belum lengkap. Selain itu, ada Eliano Raiders dan Sandy Walsh yang tidak akan merapat ke TC kali ini meski mendapatkan undangan. Awal kabar kurang sedap ini terjadi saat Ragnar Oratmangun tidak bisa hadir karena masalah kesehatan. Patrick Kluivert dengan cepat memanggil Stefano Lillipali untuk menggantikan posisi Ragnar. Jelang TC dimulai, satu nama yakni Septian Bagaskara milik Dewa United juga mengalami cedera. Beckham Putra menjadi pemain pengganti untuk slot yang ditinggalkan oleh Septian. Eliano Raiders kemudian menjadi pemain pertama yang dipastikan melewatkan TC kali ini. Dia akan fokus mendampingi sang istri yang akan melahirkan dalam periode ini. Setelah berkomunikasi dengan PSSI dan pelatih timnas, Eliano kemudian resmi mundur. Nama terbaru adalah Sandy Walsh yang tidak bisa hadir ke TC Timnas Indonesia. Sandy Walsh masih membutuhkan waktu untuk pemulihan cedera yang cukup serius. Kabar baiknya adalah Jordi Amat sudah pulih dari radang tenggorokan akut dan sudah kembali berlatih. Sementara itu, skuad Garuda akan melawan China pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dua nama yakni Marcelino Ferdinand dan Martin Paes dipastikan absen di laga tersebut karena akumulasi kartu. Posisi mereka kemungkinan besar akan diisi oleh Emil Audero dan Miliano Jonathans yang bisa saja ditempatkan sebagai posisi tersebut. Total skuad Timnas Indonesia saat ini diisi oleh 28 pemain untuk laga tersebut dan tentu jumlah ini bisa berubah sesuai keputusan Patrick. Nantinya hanya 23 pemain yang akan dibawa untuk setiap pertandingan. Makin stres, ruang ganti timnas China bak ring kungfu. Camp latihan timnas China dalam kondisi kurang ideal sebelum duel kontra timnas Indonesia. China bakal melakoni 2 laga krusial di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim negeri tirai bambu itu bakal bertandang lebih dahulu ke markas timnas Indonesia. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 5 hari kemudian tim asuhan Branko Ivankovic bakal menjamu Bahrain di kandang sendiri. China saat ini berada di peringkat terbawah. Mereka hanya mengoleksi 6 poin dari 8 pertandingan. Laga melawan timnas Indonesia dan Bahrain jelas krusial bagi China.
China diwajibkan untuk bisa amankan kemenangan atas timnas Indonesia dan Bahrain. Kalah di satu laga saja bisa mengakhiri mimpi China di Piala Dunia 2026. Mereka harus menang di markas timnas Indonesia andai ingin memperlebar asa menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tekanan dari publik dalam negeri jelas memuncak jelang laga krusial. Skuad China dikabarkan mengalami rasa tegang luar biasa sebelum duel melawan timnas Indonesia. Kondisi tersebut disampaikan oleh pemain senior China Li Wei. Ada ketegangan seperti ini di setiap pertandingan, terutama sekarang kami berlatih bagaikan atlet-atlet kungfu, kata pemain timnas China. Tim pelatih dikabarkan telah melakukan perbaikan mental luar biasa untuk mengatasi tekanan yang dialami Li Wei dan kawan-kawan. Para pemain senior yang tinggal berpartisipasi pada edisi 2026 dituntut untuk bisa memberi motivasi kepada pemain muda. Mereka juga diperlakukan untuk mengatasi stres yang dialami para pemain muda di lapangan nantinya. Mimpi jadi kenyataan, bek timnas Jai Eaches diboyong Liverpool. Bek timnas Indonesia Jai Eaches punya pengalaman menarik sebelum menjalani karir di Serie A Italia bersama Venezia. Jai Eaches mengawali karirnya di klub Mifano Jauget. Ia kemudian pindah ke Akademi PSV pada 2020. Jai Eaches pindah ke Go Ahead Eagles dari FC Eindhoven. Di klub Go Ahead Eagles ini, Jai Eaches mengaku bahwa ia beberapa kali berperan sebagai pemain nomor 8. Pemain nomor 8 di tim sepak bola ialah motor permainan. Ia menjadi engine di taktik yang diterapkan oleh pelatih. Pemain nomor 8 bertanggung jawab untuk mengontrol tempo pertandingan, menghubungkan lini belakang dengan lini depan, dan menciptakan peluang gol. Ditempa dengan pola permainan seperti itu, maka tak heran jika permainan Jai Eaches saat ini sangat modern dan berkembang. Pasca Venezia terdegradasi di musim ini, Jai Eaches jadi incaran banyak klub besar di Serie A Italia. Lantas akan kemanakah Jai Eaches di musim depan? Jawabannya, sampai saat ini Jai Eaches belum mengungkapkan klub barunya di musim depan. Namun ketika diwawancarai oleh Garuda Soccer News, bek timnas Indonesia itu sempat ungkap klub favoritnya sejak kecil dan jadi tujuan utamanya. Teka-teki masa depan bek timnas Indonesia Jai Eaches mulai terkuak. Seperti diketahui, musim depan klub yang dibela Jai Eaches terdegradasi ke Serie B Italia. Venezia di Serie A Italia 2024-2025 hanya mampu mengemas 28 poin dari 38 laga. Kepastian Venezia terdegradasi setelah di awal pekan ini Jai Eaches dan kawan-kawan ditekuk Juventus 2-3. Pihak klub pun langsung gerak cepat ambil ancang-ancang untuk mengarungi musim depan. Rencana awal yang dilakukan manajemen Venezia ialah mendesain ulang skuad lewat strategi penjualan dan pembelian pemain. Seperti diketahui, manajemen Venezia telah mengidentifikasikan para pemain mereka yang akan angkat koper musim depan. Nama bek timnas Indonesia Jai Eaches masuk dalam radar pemain yang akan hengkang dari Venezia di musim depan. Terbaru, selain Jai Eaches, pemain Venezia lain yang akan hengkang di musim depan ialah Gianluca Busio dan Christian Gulgejair. Khusus Christian Gulgejair, pihak klub besar kemungkinan tidak akan memperpanjang kontrak pemain asal Denmark tersebut. Sementara itu, Direktur Filippo Antonelli saat ini tengah fokus untuk bisa mempertahankan kiper pinjaman dari Inter Milan, Filip Stankovic. Ia belum singgung soal masa depan Jai Eaches di musim depan. Sejumlah klub papan atas Serie A Italia seperti Inter Milan dan Juventus tertarik memboyong Jai Eaches. Selain itu, klub papan tengah seperti Bologna dan Torino juga menunjukkan minatnya untuk bisa mendapatkan bek timnas Indonesia tersebut. Tiba hari ini, Kapten Triple Winner gabung TC Timnas. Pemain SC Copenhagen sekaligus pemain timnas Indonesia Kevin Dix memberikan konfirmasi bahwa dirinya tidak bergabung dalam pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia di Bali. Timnas Indonesia sudah menggelar TC di Bali sejak 26 Mei 2025 lalu. Nama-nama pemain yang dipanggil Patrick Kluivert sudah nyaris lengkap bergabung. Hal tersebut lantas membuat banyak netizen yang bertanya-tanya kepadanya lewat media sosial. Kevin Dix kemudian memberikan jawaban jujur karena ia mengaku tidak akan gabung ke TC Timnas Indonesia. Penyebabnya karena pemain 28 tahun ini harus membela klubnya FC Copenhagen. Keputusan pemain keturunan Ambon tersebut membela FC Copenhagen berbuah manis karena ia mengantarkan klubnya meraih 2 trofi di musim ini. FC Copenhagen menjadi juara Liga Denmark dengan mengangkangi Midtjylland yang berjarak 1 poin. Lalu pada 29 Mei 2025 FC Copenhagen meraih kemenangan dalam final Piala Denmark melawan Silkeborg. Kevin Dix bermain starter dalam pertandingan itu selama 71 menit serta mengantarkan FC Copenhagen menang dengan skor telak 3-0. Maka dari itu, dengan situasinya yang menjalani laga terakhir pada 31 Mei 2025, Kevin Dix absen di TC Timnas di Bali. Pasalnya TC Timnas Indonesia di Bali hanya berlangsung sampai 31 Mei saja. Nah, selain itu, skuad Garuda bakal kembali ke Jakarta untuk bersiap melawan China di
di Stadion Gelora Utama Bung Karno. Adapun Ketum PSSI yang bernama Erick Thohir membeberkan kondisi terbaru Kevin Dix jelang bela timnas Indonesia. Erick Thohir mengharapkan Kevin Dix tetap dalam kondisi prima menjelang pertandingan tim Garuda menghadapi China pada laga kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.